lagi di sini di kebun. Aduh, ngaliwat pokoknya mah mantap. Tuh, yang ini nih, yang si ada nih. Bentar lagi nih. Susah banget ini teh manjat tebingnya. Ini demi bisa mendapatkan sayuran hutan. Mana emak sendirian, jadi we nggak ada yang bantuin, euy. Sebelumnya teh emak lagi jalan nganter pesanan kelapa. Lumayan buat jajan bocah-bocah di rumah. Di tengah perjalanan lewatin rumahnya tetangga emak. Lagi nyuapin anaknya si Ujang. Tapi kok cuma sama nasi aja? Mana sayurannya atuh? Lagi apa teh? Tujuh ngahuapan dede, Mak. Tak, makas ngalak iya kalapa, nyana kalapa iya. Ini sanggup wungkul. Mohon tak aya rencangna da alimen di bumi seueur ge rencang. Sanggup wungkul. Mohon. Cek atung teh mah pemasakan sayurnya. Oh, mohon atuh, Mak. Nyata nyangka deh mamnya. Mohon. Nya atuh mati payunnya. Mohon. Padahal kan sayur penting pisan buat anak-anak yang sedang masa pertumbuhan. Makanya emak langsung keinget zaman emak kecil dulu. Emak inget banget kalau si abah teh sering ke hutan nyariin pucuk daun pakis hutan. Eta teh raos pisan nu dimasak kuah. Makanya sehabis antar kelapa, emak langsung ke hutan untuk cari pakis. Semoga aja si Ujang jadi doyan makan sayur. Lumayan jauh ini masuk ke hutannya. Biar gak kejauhan, emak kudu melipir lewat sungai. Beuh, airnya teh seueur dingin. Dari sungai, emak mesti motong jalan lagi nih sadayana. Nah, ini jalan motongnya. Emang lumayan harus manjat, tapi mau gak mau atuh. Kalau gak motong jalan teh jauh. Bisa-bisa keburu sore nyampe di rumahnya lagi. Emak sampai harus cari pegangan. Kalau nggak akar pohon ya tanah pun jadi, Aduh, lumayan bikin ngos-ngosan, Nah, akhirnya sedikit lagi sampai. Ini dia pakis hutan yang emak maksud. Pakis liar ini tumbuh cukup lebat dan berkelompok di hutan. Sampai tumbuh ke arah tebing sana tuh. Ini dia pakis hutan. Bedanya sama pakis kampung itu, kalau pakis hutan mah pohonnya agak tinggi dan besar-besar kayak gini. Nah, dari rasanya pun lebih enak pakis hutan. Tumbuhan pakis ini tumbuh hampir seluruh belahan bumi kecuali di daerah yang bersalju. Pakis teh banyak jenisnya, ada yang biasa jadi tanaman hias, ada juga yang dimanfaatkan sebagai bahan obat. Sementara yang jenis ini nih biasanya diambil pucuk mudanya, tentu saja untuk diolah jadi masakan.
Pucuk muda pakis hutan pun jadi lebih panjang dan besar ukurannya dibanding pakis yang tumbuh di kebun. Buat orang-orang di kampung, pucuk muda pakis biasa dimasak jadi beragam masakan. Mulai dari yang ditumis sampai sayur kuah. Pokoknya tergantung selera. Bukan cuma soal rasa yang enak, khasiatnya juga banyak. Bisa menjaga kekebalan tubuh kayak vitamin pokok nama. Nah, udah cukup kayaknya ini mah sekarang. Emak mau balik ke kampung dulu ya. Emak bakalan kasih tahu cara masaknya yang paling enak. Air sungai yang bersih teh bisa jadi tempat untuk mencuci pakis hutannya. Seger pisan airnya. Jangan sampai masih ada sisa tanah atau kotoran ya. Ulangi sampai beberapa kali sampai benar-benar bersih. Kali ini emak ditemenin sama teteh buat masak pakis jambal yang paling enak. Bahan-bahannya juga gampang nih. Cukup siapin bawang putih, bawang merah, kemiri, gula jawa, dan cabai. Mau pakai cabai pedas boleh, tapi ini berhubung buat bocah, cabainya yang nggak pedas aja. Siapin juga tomat, gula, garam, dan pastinya sejambal yang paling nikmat sepangandaran. Sok teh diulek dulu bumbunya ya. Biar emak yang ngurus pakis hutannya, mau emak pilihin dulu pucuk yang bagus-bagus. Tadi kenapa si adanya nggak mau makan? Susah ya? Iya. Nah, sekarang emak mau bikinin sayur pakis nih. Mudah-mudahan si adeknya suka ya. Bumbunya sampai halus. Cabainya sampai halus. Nah, kalau udah beres bumbu dan bahannya, sekarang giliran waktunya Koki Enah beraksi. Walaupun masih kelas koki kampung, tapi soal rasa boleh diadu atuh. Langsung aja nya, kita tumis semua bumbunya di minyak panas. Tumis terus sampai aromanya kuat dan warnanya berubah kecoklatan. Habis itu masukin pakisnya dan disusul dengan bahan-bahan lainnya seperti irisan cabai dan potongan jambalnya. Jambal ini ya banyak banget dijual di pinggir jalan kalau di Pangandaran mah. Di pasar mah udah jelas ada. Nah, nggak usah terlalu lama masaknya, biar pakisnya masih krenyes. Ini dia, sayur pakis jambal ala Emak Enah, dijamin enak. Akhirnya masakan emak udah matang. Buat yang di rumah jangan pada ngiler. Tampilannya benar-benar bikin kita pengen langsung ke dapur buat nyendok nasi panas. Juga sehat. Enak. Alhamdulillah, si Ujang teh juga suka sama masakan emak. Kecil-kecil resep juga ya sama ikan jambal. Keren juga kamu, Jang. Sok mangga dicontek aja resep emak ya. Siapa tahu ada yang di rumah anaknya susah makan sayur, langsung aja masakin sayur yang enak-enak. Mama lah on kayak amang deui. Buah dibakar bisa jadi makanan super nikmat loh sadayana. Emak udah buktiin atuh. Yang gak percaya nonton sampai selesai ya. Lihat, kebun kacangnya bagus-bagus kan? Nah, hari ini rencananya mau cari sayuran sama si Adani buat dimasak ya, A. Tapi apa ya, A? Ayo. Katanya kata si bapak yang punya kebun ini ada terong. Terongnya di mana kamu? Min, kamu mau ikut? Ayo, Min. Mau ikut cari sayuran, ayo. Oh iya, buah yang emak maksud teh terong. Terong teh berbunga dan ada bijinya. Tapi karena kebanyakan terong dipakai untuk bahan masakan, makanya
Banyak yang ngira kalau terong adalah jenis sayuran. Emak jadi ngebayangin sambal terong dimakan bareng nasi panas. Cocok pisan untuk makan siang, euy. Kebetulan sekarang lagi musimnya sayuran. Banyak petani yang nanam sayuran lagi subur-subur ya. Tuh di sini ada kacang tanah. Disemprot terus ya subur. Oh iya nih, yang kita cari terong ungu. Terong-terongan apa terong beneran? Terong beneran atuh. Terong termasuk bahan pangan yang mudah didapatkan karena mudah ditanam dan dibudidayakan. Inilah alasannya mengapa harga terong tidak terlalu mahal sadayana. Harga terong ungu per kilonya paling hanya 15-20 ribu rupiah. Menanam terong pun bisa di mana saja, bahkan saat ini banyak masyarakat yang menanam terong di pekarangan rumah. Lahan yang digunakan tentu haruslah subur, air tanahnya tidak menggenang, dan yang paling penting ada baiknya menanam terong pada saat musim kemarau. Meski terbilang gampang, tapi pas giliran panen ada yang harus diperhatikan. Nah, ciri-ciri untuk memanen terong ungu tuh yang kayak gini nih, udah gede seperti ini. Tuh, ini udah siap untuk dipanen. Nah, cara mengambilnya pun jangan petik gitu, nggak boleh. Nanti pohonnya yang lainnya rusak. Apa? Rusak. Nah, seperti ini memotongnya. Gunting aja, gunting. Pakai gunting. Cari lagi yang besar, Terong ungu yang siap panen biasanya saat sudah memasuki umur 3-4 bulan. Lalu pilih waktu panennya di pagi atau sore hari ya. Kalau di siang hari ya panas atuh. Ma bercanda sadayana. Dani, kamu mau kemana sih, Dan? Ini panjang nih, panjang gede nih. Panjang gede. Tuh. Mana? Ini. Seperti ini terong ungu yang sudah siap dipanen. Warna buahnya ungu cerah. Bentuknya memanjang, lurus, atau melengkung tergantung dari ukurannya masing-masing. Wow, ini cukup nih. Udah yuk, udah cukup nih. Itu yang kamu pegang udah banyak kan? Banyak 10-11. 11. Udahlah cukup ya, kita sekarang masak. Sadayana ada info yang mencengangkan. Ternyata terong sudah dibudidayakan sejak abad ke-5 sebelum Masehi. Awalnya di Tiongkok sana. Sekarang kita mau bakar terong yang tadi petik sama si Adani. Nah. Dibubui. Bubui lain. Bubui, bukan bubui, dipanggang ya mah. Hidangan terong ini biasa dibuat bervariasi dari yang berkuah, ditumis, digoreng, sampai dibakar kayak emak begini. Dibalik aja. Ya kira-kira 10-15 menitan. Masak terong pun nggak pakai lama sadayana, soalnya terong mah cepet matangnya. Jangan lupa dibolak-balik ya terongnya biar nggak gosong sebelah. Ini udah mau matang tuh, warnanya udah hitam. Mana? Tuh, Bentar lagi. Balik. sampai yang warna ungunya hilang. Resep terong bakar ini bisa dicoba di rumah ya. Tenang, nggak perlu pakai alat bakar khusus. Mau ikut cara emak juga boleh, biar lebih tradisional atuh. Kalau bikin belum terong kayak gini tuh inget nenek. Ingat baik deh. Dia doyan banget kalau bikin cobek dari terong. Aduh, maaf ya sadayana, jadi mellow gini kalau inget masa lalu teh. Yuk jangan sedih-sedihan, kita lanjut masak lagi. Buat nemenin terong bakarnya, emak mau bikin sambal cobeknya. Nah, sambil nunggu liwetnya mateng, mau bikin bumbu dulu buat cobeknya. Nah, yang gunakan adalah cabai rawit, bawang merah, gula merah, kencur, terasi, sama garam. Udah deh. Kalau ini dia terong yang tadi Dani bakar. Udah mateng. Semua bumbu diulek sampai halus ya. Kalau bumbunya udah halus kayak gini, emak mau siapin terongnya. Oh iya, terongnya dikupas kulitnya dulu ya. Jadi emak pakai yang bagian dagingnya aja. Sampai bersih. Iya dong, udah bersih. Kameramen, nggak bantuin. Si Adani kemana sih? Udah belum, Bu? Udah belum itu apinya. Ini apinya udah panas. Apinya udah panas.
Ya iya, api mah panas di mana-mana juga, api mah panas. Lanjut, terongnya mau emak campurin ke sambal. Jangan lupa dipenyet-penyet ya kayak gini. Sadayana kabita tuh, sok we meluncur ke warung beli terong. Tuh lihat Sadayana, sambal cobek dan terong penyetnya teh menyatu alias nggak ada perlawanan. Iya, emak hampir lupa nasi liwetnya udah matang belum ya? Emak intip dulu ya. Nasi liwetnya udah mateng tuh. Wow, ini ikan pedaknya, malah patah. Mantap ada nih. Sini dulu ya ikan pedaknya ya. Wah, wah, wah. Semua makanan ini bikin perut emak makin demo nih. Ampun. Hayu atuh ada nih kita eksekusi. Ayo kameramen makan, semuanya makan. Bismillahirrohmanirrohim. Nasi liwetnya tuh. Sendok aja lah makannya, Pak. Nggak enak ah. Enak ah, ambil tangan ini tadi. Cobek terong. Makan guys. Terong cobe yang pedas membara banget di lidah emak. Ditambah nasi liwet ikan pedak bikin emak semangat makannya euy. Uut-uut lagi ah. Kalau masak terong ungu, terong apa aja? Nggak ungu, nggak hijau, nggak putih. Senang tuh kayak gini, dicobek. Rasanya enak banget. Apalagi di sini di kebun. Aduh, ngaliwat. Pokoknya mah mantap. Gimana Sadayana, ngiler juga kan? Kalau rasa mah nggak usah dikasih tahu lagi. Lihat aja mimik muka emak dan Adani. Mantap. Selain enak, terong ungu teh kaya manfaat. Salah satu manfaat makanan terong ungu yaitu bisa bikin kulit wajah lembut dan bercahaya. Waduh, emak harus makan yang banyak nih biar kinclong. Kasihan kameramen. Gurita, men. Rencananya hari ini mau buat nasi lemang. Semuanya udah siap. Dan ini Adani lagi ngaragaji. Memotong. Udah ada yang dipotong ya? Mau satu ya? Ayo, semangat. Nah, Sadayana udah pernah icip-icip nasi lemang. Bedog, wow. Wow, gosong. Sebelah sini gosong. Kalau belum berarti wajib nyimak tayangan emak ini ya. Kalau membuat nasi lemang itu bambunya harus muda seperti ini nih. Yang digorok sama Adani ya. Ayo, semangat. Masa semangat. Alon. Ibu bawain aja satu ya. Udah. Ini nih. Nih buat yang belum tahu nasi lemang. Nasi lemang adalah makanan dari beras ketan yang dimasak menggunakan sebatang bambu. Gulungan beras ketan dicampur dengan santan kelapa ini. Nantinya dibakar sampai matang. Nasi lemang bisa dibilang makanan khas Nusantara. Bisa dijumpai di banyak daerah dari Sumatera Barat, Sumatera Utara, Kalimantan, sampai di Pangandaran. Tempat tinggal emak juga masih banyak yang bikin nasi lemang. Ini nih, lagi siapin apinya. Suruh jadi bara dulu. Tuh. Bagus banget ini apinya, kering. Ini biarin dulu harus jadi bara, biar nanti kita masak lemangnya tuh bagus. Sekarang mau siapin bahan-bahannya dulu ya. Untuk membuat nasi lemang, gunakan 2 jenis beras. Beras biasa sama beras ketan. Seharusnya sih cuma beras ketan, tapi mau coba-coba aja pakai beras biasa juga, bagus apa enggak. Nah, untuk santannya bebas ya, secukupnya aja. Nah, ini santan kelapa asli. Tadi dibantuin si Adani marut, tapi nggak diiniin. Tuh. Nah, untuk garamnya sama, sesuai secukupnya aja. Untuk lauknya, ini buat tambahan, buat nanti nasi lemangnya.
Nasi lemang paling mantap surantap kalau dimakan dalam keadaan hangat. Cara mengonsumsi lemang pun berbeda-beda tiap daerahnya. Ada yang senang nikmatinnya dengan cara manis ditambahi selai serikaya contohnya. Atau dengan cara asin ditambahi rendang atau telur. Nah, kali ini emak pilih ikan nila buat lauk tambahannya. Mau siap-siap, nggak lupa untuk bambunya harus dibersihkan dulu. Dan ini contoh yang udah bersih dan yang belum. Kalau yang ini yang masih kotor dalamannya tuh. Ini harus dibersihkan. Tuh, masih kotor kan? Kalau yang ini udah bersih, udah dicuci bersih. Dalamannya juga udah bagus. Kayak nyuci mobil aja ya Sadayana. Jadi harus disikat sampai ke bagian dalam. Sikatnya teh bisa bikin sendiri. Pakai kayu panjang yang bagian ujungnya diikat kain. Gampang kan? Nah, seperti itu cara membersihkannya. Sangat mudah kan? Nah, sekarang kita lanjut ke proses berikutnya. Mau siap-siap dulu. Mau bikin bungkusnya dulu pakai daun. Nih, biar nggak susah, daunnya digulung-gulung dulu. Bumul kuriwal biar gampang. Pakai daun pisang biar nasi lemangnya makin endul. Gulungnya pelan-pelan aja ya, biar daunnya nggak sobek. Nah, kalau daunnya sudah digulung, tinggal dimasukin deh ke dalam bambu. Nah, setelah itu, sekarang kita masukkan berasnya. Tapi sebelumnya mau kasih dulu santannya pakai garam. Sesuaikan selera aja ya, yang banyak-banyak. Kalau diaduk, biar santannya tuh gurih. Ada rasa-rasa gurihnya. Cukup. Dah. Kasih dulu beras ketannya. Yang pertama dimasukin ke bumbu teh, Ini berasnya. pelan-pelan aja. Harus dikira-kira ya, biar takarannya pas. Nah, untuk berasnya kita kasih separuh aja, kayaknya segini. Nah, segini, lalu airnya segini, dia cocok pas. Itu bener. Nah, kalau berasnya udah pas, sekarang giliran masukin santan kelapanya. Biar Jangan lupa sedikit diaduk seperti ini ya, pelan-pelan aja tapi. biar si santan meresap ke beras ketan. Ini udah masuk semua. Sekarang tinggal ditutup. Terakhir tinggal tutup bambu dengan daun pisang. Yuk, saatnya kita bakar-bakar. Oh iya, bambu yang digunakan untuk membuat lemang nggak boleh terlalu tebal, supaya proses memasaknya nggak memakan waktu lama. Bambu juga harus dipotong dengan ukuran sekitar 30-40 cm. Usahakan apinya jangan terlalu besar. Nah, lemangnya juga harus dibulak, dibalik, jangan dibiarin. Nah, karena proses membuat lemang itu cukup lama, sekitar 1 atau 2 jam ya. Ya segituan lah. Segituan. Segituan apa segituan? Ada waktunya. Sembari menunggu, emak sambil ngebakar ikan nila ya. Biasa emak-emak kan begitu. Ya masak, ya nyuci piring, nyapu, bisa dikerjain barengan. Namanya juga the power of emak-emak. Tuh, yang ini nih, yang si ada nih. Bentar lagi nih. Masih banyak. Ini apa lagi? Masih banyak. Ini bentar lagi matang. Nasi lemang teh peninggalan dari zaman penjajahan. Zaman baheula saat lagi bergerilya melawan penjajah. Masyarakat kita teh hanya membawa bekal beras dan rempah seadanya. Makanya saat di hutan mereka menggunakan bambu untuk memasak perbekalan bahan makanan yang ada. Dan sampai sekarang cara bikin nasi lemang yang khas tetap dipertahankan. Wow. Bentar lagi mateng. Nasinya juga, nasi lemangnya bentar lagi mateng. Emang kita teh harus rajin mengeceknya biar gak gosong. Ini harumnya bau ikan. Aduh, bikin hot. Lapar. Sabar ya perut, sebentar lagi mateng kok. Aduh, nasi lemang teh benar-benar membuat perut emak bergetar. Oh iya,
Beras ketan yang jadi bahan utamanya punya khasiat untuk kesehatan, bikin tulang kuat hingga menurunkan resiko terkena penyakit jantung. Tada! Sekarang kita buka lemangnya. Ini tadi udah dibantu si Adani buat pecahin. Soalnya sulit kalau nggak pakai bedog. Wow. Wow, gosong. Sebelah sini gosong. Wah, maaf ya kalau hasilnya nggak terlalu cantik. Tampilan nasi lemang buatan emak memang belum sempurna. Tapi soal rasa, emak jamin deh bikin enak. Sekarang mau lihat hasilnya. Ini kayaknya ketan nih. Tuh. Ih, cantik banget. Ini garing banget. Bagian bawah yang terkena api hasilnya garing dan warnanya juga lebih coklat, euy. Oh ini dari nasi nih. Wow, kayak lepet. Bagus, pengker. Ya walaupun panas banget ini. Untuk emak bikin 2 versi ya. Ada yang pakai beras biasa, ada yang pakai beras ketan. Waktunya makan. Mau nyobain nasi lemangnya. Kamu mau apa? Nih. Ketan aja. Ketan. Ya, ketan sama nasi. Ya, bentar. Ini mah bukan lepet tapi lontong. Aduh, coba tuh lihat. Nasi lemang ala Mak Enah. Siap memanjakan lidah. Ditambah ikan nila bakarnya. Beuh. Jangan lupa dicocol sambal bawang. Selamat makan, selamat mencoba. Nasi lemangnya panas banget, ah. Masih panas. Nih, bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini Enak, ah. baru pertama kali saya Bu. Nasi lemang ini apa? Nasi ketan. Gurih banget ya. Enak ya? Gurih. Bersama ikan. Di beberapa daerah, nasi lemang biasanya ada di pesta-pesta adat loh. Nasi lemang juga bisa disantap saat Hari Raya Idul Fitri atau Idul Adha. Kameramen sini, bareng. Tenang masih banyak. Tenang masih banyak katanya. Saya duluan. Hati-hati atuh. Enak banget, gurih. Pulen, gurih, pokoknya masak. Garing. Ini garing banget. Nikmatnya, rasa lelah emak langsung dibayar kontan sama masakan ini. Yuk sadayana, sesekali bikin nasi lemang sendiri di rumah. Kalau mager ya udah beli aja. Yang penting mah nasi lemang ini harus terus ada. Dijaga sampai anak cucu cicit kita ya.